Di ngarai terjal Zion, tempat tembok batu merah menjulang seperti benteng kuno, kehidupan bergantung pada setiap celah, setiap bayangan, mencari istirahat di tengah kekeringan. Musim semi membawa kelahiran kembali, tetapi juga membangkitkan keinginan untuk berburu. Udara hangat memperbanyak pergerakan di setiap sudut, dan di mana segala sesuatu bergerak dengan energi baru, dua anjing hutan menunggu saat yang tepat di antara rerumputan jarang dan naungan semak-semak. Mereka tetap tak bergerak, setiap otot siap bergetar di bawah kulit mereka bagai tali yang tegang. Telinga mereka berputar tanpa henti, menangkap desiran angin sekecil apapun di antara rerumputan. Pupil matanya menyempit, mengubah kegelapan tanah menjadi celah yang memeriksa setiap bayangan. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan langkah terukur di atas tanah lunak yang nyaris tak bergerak di bawah cakarnya. Seluruh otot waspada, seluruh indera terbakar. Angin membawa desiran dan aroma kecil, dan melaluinya ia mengenali keberadaan mangsanya. Ia tak perlu melihatnya untuk memperhitungkan posisinya dan mengantisipasi gerakan yang mengkhianatinya. Keheningan menyelimuti ngarai itu, nyaris tak terdengar oleh desiran angin yang menerobos semak-semak. Si anjing hutan menundukkan kepalanya, menggeram pelan, dan dengan tiba-tiba menyerang pintu masuk. Korban merasakan getaran tersebut dan lumpuh sesaat yang terasa abadi. Ia merasa bahwa bertahan adalah sebuah kesalahan karena coyote bisa menggali untuk menjangkaunya. Tekanannya tak tertahankan dan insting memaksanya untuk bergerak. Tiba-tiba, ia melontarkan dirinya keluar dengan semburan energi, berjalan zigzag melalui rumput dan batu, mencoba mendapatkan setiap inci yang memisahkannya dari sang predator. Rute mereka tidaklah bebas. Di alam bahkan pelarian pun memiliki pola. Coyote tahu ini, dan inilah tepatnya yang ia cari. Beberapa meter lebih jauh, di koridor keluar, coyote kedua menunggu. Ia telah memilih posisinya melawan arah angin, di mana baunya tidak mengkhianatinya, dekat dengan tanah dan siap melompat sementara setiap momen terasa menegangkan. Kelinci itu terbang di antara batu-batu dan semak-semak, bergerak zigzag dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu terjadilah, coyote muncul dari penyergapan dengan kecepatan mematikan. Lompatannya membelah udara dan rahangnya mengatup seketika. Jeritan mangsanya mereda secepat awalnya saat ia mencoba melepaskan diri, tetapi tertahan oleh taring-taring yang tak mau lepas. Tanah gersang memerah dan keheningan kembali. Rahang mereka tidak mengenal kegembiraan atau kemenangan, hanya rasa lapar yang memandu setiap gerakan. Duo ini melahapnya dengan cepat, merobek daging dan menggigitnya sedikit-sedikit, selalu waspada terhadap penyusup yang mungkin akan mengambil hadiahnya. Setiap suara dan gerakan di sekitar mereka tersaring ke dalam panca indera mereka, dan mereka tidak lengah sedetik pun. Kerjasama mereka tidak muncul dari altruisme, tetapi dari kebutuhan. Memburu mangsa kecil menghabiskan terlalu banyak energi, dan bekerja bersama-sama memastikan keberhasilan yang tidak mungkin diraih jika mereka bekerja sendiri. Pembagiannya tidak kacau, setiap gerakan mengikuti irama senyap di mana yang pertama menangkap, menentukan kecepatan tanpa mengecualikan pasangannya, dan setiap gerakan menjaga koordinasi duo tersebut. Tak ada gemuruh perdebatan, hanya pemahaman diam yang menuntun tindakan mereka. Koordinasi ini mencerminkan sifat mereka sebagai predator sosial yang mampu menafsirkan gerakan minimal dan mengetahui dengan tepat kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Sinkronisitas penting yang memungkinkan mereka berkembang bahkan dalam lingkungan yang sumber dayanya langka. Bau darah yang menyengat masih tercium di udara sementara coyote menjilati moncongnya dan menatap cakrawala. Perburuan telah usai, tetapi hari baru saja dimulai. Di ngarai Zion, setiap bayangan mungkin menyembunyikan peluang lain atau tantangan yang lebih besar. Hari ini mereka berburu bersama, tapi tidak semua perburuan dilakukan bersama.
Pada hari-hari kebanyakan, Coyote menjadikan kesendirian sebagai alat yang paling dipercayainya. Di tengah luasnya ngarai, di mana setiap bayangan tampaknya menyembunyikan kehidupan, satu tubuh, satu naluri, sudah cukup untuk mengubah keseimbangan antara rasa lapar dan bertahan hidup. Saat sinar matahari terbit setelah perburuan pagi itu, dinding batu pasir berubah menjadi keemasan dan udara dipenuhi dengan panas kering yang menekan tanah yang retak. Salah satu anjing hutan itu kini maju sendirian dan tanpa suara, sementara pasir yang lepas meredam setiap langkahnya. Dia mengendus udara dan mengenali jejak kaki kecil yang tertinggal di tanah pada pasir kemerahan. Petunjuk itu menuntunnya beberapa meter lagi dan membuatnya tetap waspada. Kemudian telinga mereka tegak dan waspada, menunjuk ke berbagai arah seperti antena hidup yang mampu menangkap suara yang tidak akan terdengar oleh spesies lain. Pada saat itulah mereka mendeteksi pergerakan samar seekor hewan pengerat di bawah tanah. Berkat keuntungan ini, ia tetap tidak bergerak dan tidak ada satu otot pun yang bergerak. Lalu dengan lompatan secepat kilat, ia melengkungkan badannya ke atas dan menukik dengan keras sehingga kaki depannya menghantam tanah dengan ketepatan seperti predator. Bumi berguncang, liang runtuh, dan pekikan melengking memecah keheningan. Dengan cakarnya yang lincah, ia menggali dan menjebak. Di antara taring-taringnya, seekor tikus terdiam. Hanya sedikit, tidak cukup untuk memuaskan rasa lapar, tetapi mencerminkan keefektifan naluri yang diasah selama ribuan tahun. Faktanya, di musim semi, kelimpahan justru menguntungkannya. Perkembangbiakan hewan pengerat mengubah setiap penangkapan menjadi bagian dari rangkaian yang jika diulang terus-menerus akan mengisi perut mereka. Apa yang tampak seperti bendungan tidak signifikan di lingkungan yang subur ini menjadi dasar bagi strategi yang menjamin energi dengan pengeluaran minimal. Lebih jauh lagi, di padang rumput terbuka di sepanjang tepi ngarai, ia mengulangi tarian ini berulang-ulang. Kali ini, ia tidak mengandalkan penglihatannya, melainkan pendengarannya. Ia berdiri diam, kedua tangannya menegang dan kepalanya miring, berkonsentrasi mendengarkan suara tikus tanah yang bergerak melalui terowongan. Tiba-tiba, lompatan parabola mengangkatnya ke langit biru dan menjatuhkannya dengan kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan tempat persembunyian hewan pengerat itu. Pasirnya meledak ke samping dan dalam hitungan detik jarahannya bergemuruh di bawah rahang mereka. Ini adalah pertunjukan kelicikan dan penghematan. Serangan cepat, energi minimal, keuntungan terjamin. Namun, dalam kesendirian, ada pula kerapuhan. Seekor coyote yang menyendiri tidak memiliki keuntungan dari mata tambahan temannya, ataupun rasa aman dari kelompok yang saling berbagi kewaspadaan. Setiap gigitan harus dipertahankan. Setiap keputusan bisa menjadi kesalahan fatal. Namun di wilayah yang keras dan tidak ramah ini, individu menjadi ahli strategi, seorang solois dalam simfoni naluri. Namun kesunyian itu tiba-tiba pecah dan keheningan yang berbeda mengambil alih, seolah udara telah memutuskan untuk menahan diri. Gumaman samar melayang di ngarai, membawa aroma asing yang tak sesuai dengan bahasa berburu yang biasa. Si anjing hutan berhenti, rahangnya masih berlumuran tanah dan darah, dan inderanya tegang. Itu adalah sesuatu yang berbeda, tidak dapat didefinisikan dan magnetis. Dari bayang-bayang vegetasi, sebuah siluet muncul. Seekor coyote lain, kali ini betina, yang mengamatinya dengan mata penuh perhatian dan tubuh yang rileks tanpa kekakuan konfrontasi. Si jantan berhenti tak bergerak, sementara udara di sekitarnya menebal. Sesaat ia terasa lebih berat daripada buruan manapun, dan momen itu menyimpan sesuatu yang berbeda, ambang transformasi. Kisah pemburu tunggal itu akan menjadi kisah dua orang. Di ngarai Sion, tempat dinding merah menyimpan gema masa lalu. Dua sosok berdiri diam dalam cahaya redup musim semi.
Si jantan, kurus namun kuat, menatap tajam si pendatang baru. Si betina mengamatinya dari jarak beberapa kaki, berdiri tegak, tubuhnya kaku dan ekornya waspada. Tak ada raungan atau umpatan, hanya sebuah pengakuan hati-hati. Udara hangat yang diresapi daun sage gurun dan bisikan serangga yang menandai datangnya musim berlalu di antara mereka. Jaraknya mendekat perlahan, tidak terburu-buru, tetapi dengan meraba-raba yang penuh perhitungan, seolah-olah setiap langkah merupakan kesepakatan, diam-diam. Pendekatannya tidak linear. Si jantan bergerak zigzag menurunkan tubuhnya dan memutar kepalanya pada sudut-sudut pendek, menghindari ekspresi mengancam. Si betina mengukurnya dengan gerakan-gerakan yang tampak ragu-ragu, tetapi sesungguhnya merupakan bukti keteguhannya. Sebuah gerakan singkat memecah rasa dingin. Si lelaki menurunkan telinganya, mengeluarkan teriakan bernada tinggi, dan mengambil setengah langkah mundur. Ketegangan mereda. Kini ia mendekat, mengendus hidungnya, dan ritual pun dimulai. Di antara kejar-kejaran singkat dan serangan mendadak, mereka saling menguji sebagai rekan. Serangan mereka tidak ganas, melainkan permainan taktis, melatih koordinasi di masa mendatang. Pada saat yang penting, si jantan meletakkan pecahan mangsanya di tanah, sisa-sisa hewan pengerat yang ditangkap sendirian. Dia memeriksanya dengan cermat, hampir tidak menggigitnya, dan membiarkannya di tempatnya. Dia tidak membutuhkannya, tetapi gestur itu bermakna. Itu bukan hadiah romantis, itu adalah bukti kemampuannya untuk memberi. Di antara anjing, berbagi makanan dapat menjadi benih ikatan. Si betina tidak menolaknya, dan dengan tindakan sederhana itu, dia membuktikan bahwa dia menerimanya sebagai sekutu. Sejak saat itu, perbedaan yang jelas antara keduanya muncul. Sang jantan bergerak dengan impuls cepat, mengantisipasi tindakan, didorong oleh ketergantungan yang hampir berlebihan pada kejutan. Matanya yang cemas mengamati setiap sudut untuk mencari peluang. Di sisi lain, sang betina tetap tenang dan selalu melakukan penilaian. Sebelum bergerak, ia mengukur medan, mengendus arah angin, dan mencari rute yang paling tersembunyi. Dia tidak perlu berlari terlebih dahulu, melainkan memutuskan bagaimana dan kapan. Peran mereka bukanlah hal yang berlawanan. Sebaliknya, mereka saling melengkapi, seperti dua sisi strategi yang menentukan kelangsungan hidup, dan perburuan bersama pertama mereka menegaskan hal ini. Beberapa hari kemudian, bergerak sebagai satu kesatuan yang terkonsolidasi, mereka maju bersama melintasi wilayah tersebut. Tak ada keraguan di antara mereka, dan langkah mereka merespons dorongan bersama. Sekelompok tupai tanah bergerak di antara celah-celah dan semak-semak yang tertutup debu kemerahan, bergerak cepat dalam cahaya keemasan pagi. Tanpa membuang waktu, si jantan bergerak maju dengan tegas, memojokkan si betina di sebelah kiri. Si betina tetap di belakang, menganalisis arah pelariannya. Saat seekor tupai melesat ke kanan, ia mengejarnya dengan kuat, tetapi salah memperkirakan sudutnya dan kehilangan arah. Sang betina memanfaatkan celah tersebut dan melompat tiba-tiba, memotong jalan keluar. Mangsanya terjebak di antara keduanya, dan gigitan yang mematikan mengakhiri perburuan. Kesalahan si jantan tidak memicu pertengkaran. Si betina mengelus-elusnya setelah selesai, sebuah gestur singkat yang meredakan ketegangan dan menegaskan kerjasama. Di hari-hari berikutnya, rutinitas itu menunjukkan adanya kesepahaman yang semakin erat. Menjelang senja, keduanya mencari perlindungan di bawah naungan tebing berbatu. Di sana mereka beristirahat, dengan sungai sebagai gumaman yang jauh. Mereka berpatroli di tepi sungai bersama-sama, menandai habitat mereka dengan air seni dan menggesekkan tubuh mereka ke semak juniper, menciptakan sinyal tak kasat mata yang mengatakan wilayah ini telah diduduki. Tanda-tandanya tersebar, seolah-olah jejaknya sudah menjadi bagian dari peta yang sama. Di malam hari, lolongan mereka saling tumpang tindih dalam duet pendek. Panggilan ini tak hanya memperingatkan lawan, tetapi juga mempererat ikatan di antara mereka. Namun tidak semuanya tenang dalam rutinitas mereka.
karena terkadang wilayah harus dimenangkan dengan kekerasan. Sebuah bayangan muncul di kejauhan. Seekor koyote lain berdiri sendirian di tepi wilayah itu. Si jantan merinding dan maju beberapa langkah, menggeram pelan. Si betina yang lebih terlatih berputar dengan hati-hati, mencari arah angin, mendeteksi arah si penyusup. Mereka tidak melancarkan konfrontasi langsung. Itu tidak akan efisien. Namun, pada saat tertentu dia mengeluarkan lolongan pendek dan kering, sebuah peringatan tegas. Pria itu mengikutinya, dan suara mereka yang bersamaan berhasil menakuti orang asing itu. Ancaman pun sirna, dan saat mundur, menjadi jelas siapa yang membuat keputusan. Seiring berlalunya hari, si betina mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang halus. Ia mencari lebih banyak makanan, berhenti di celah-celah yang dalam, dan mengendus-endus di sekitar rongga, seolah-olah mengukur keselamatannya sendiri. Tidak ada yang bisa dipastikan, tetapi musim semi adalah musim kehidupan, dan urgensi masa depan meresapi setiap gerakan. Si jantan menyadari hal ini dan meningkatkan upaya berburunya, sambil semakin memperhatikan rute yang dipilih si betina. Mungkinkah keheningan ini merupakan awal dari sesuatu yang belum mereka pahami? Musim semi maju, dan di dalam diri betina berdetak sebuah rahasia yang mengubah langkahnya. Ia tak lagi menjelajahi ngarai dengan kemudahan yang sama. Kini ia mengukur setiap gerakan, memilih celah yang lebih dalam, memeriksa liang yang ditinggalkan seolah-olah ia menduga bahwa ia akan segera membutuhkan tempat berlindung yang berbeda. Si jantan merinding dan maju beberapa langkah, menggeram pelan. Si betina yang lebih terlatih berputar dengan hati-hati, mencari arah angin, mendeteksi arah si penyusup. Mereka tidak melancarkan konfrontasi langsung, itu tidak akan efisien. Namun, pada saat tertentu, dia mengeluarkan lolongan pendek dan kering, sebuah peringatan tegas. Pria itu mengikutinya, dan suara mereka yang bersamaan berhasil menakuti orang asing itu. Ancaman pun sirna, dan saat mundur menjadi jelas siapa yang membuat keputusan. Seiring berlalunya hari, si betina mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang halus. Ia mencari lebih banyak makanan, berhenti di celah-celah yang dalam, dan mengendus-endus di sekitar rongga seolah-olah mengukur keselamatannya sendiri. Tidak ada yang bisa dipastikan, tetapi musim semi adalah musim kehidupan, dan urgensi masa depan meresapi setiap gerakan. Si jantan menyadari hal ini dan meningkatkan upaya berburunya, sambil semakin memperhatikan rute yang dipilih si betina. Mungkinkah keheningan ini merupakan awal dari sesuatu yang belum mereka pahami? Musim semi maju, dan di dalam diri betina berdetak sebuah rahasia yang mengubah langkahnya. Ia tak lagi menjelajahi ngarai dengan kemudahan yang sama. Kini ia mengukur setiap gerakan, memilih celah yang lebih dalam, memeriksa liang yang ditinggalkan seolah-olah ia menduga bahwa ia akan segera membutuhkan tempat berlindung yang berbeda. Si jantan merasakan hal ini. Ia memperbanyak perjalanannya, kembali dengan mangsa kecil yang segera ia bawa, dan dengan waspada mengamati tepi wilayahnya, tempat koyote lain terkadang berkeliaran. Gurun pasir menuntut energi dan kehati-hatian. Siang hari panas, malam hari dingin sekali. Sementara si betina dengan hati-hati menambah berat badan, si jantan memperkuat perannya sebagai pemburu. Itu bukan karena naluri buta. Ada sesuatu yang lebih dalam, ketegangan tak terlihat, yang menjaga mereka tetap terkoordinasi. Ia memasuki bayang-bayang dan mencari keheningan. Ia menempati ruang terbuka, menghadapi angin, dan menandai bumi. Dan tak lama kemudian, setelah beberapa bulan, malam tiba ketika segalanya berubah selamanya. Di bawah langit yang bertabur bintang, sang betina memasuki celah ngarai sempit, tempat batu menahan panas siang hari. Si jantan tidak mengikutinya. Dia berdiri di pintu masuk, gelisah, telinganya tegak dan taringnya terbuka terhadap siapapun yang menyusup. Di dalam, keheningan diganggu oleh jeritan-jeritan kecil, samar bagai benang-benang udara. 6 tubuh lembab meringkuk di samping ibu mereka, mencari kehangatan rahimnya. Dia menjilatinya, menatanya dengan sabar, hingga mereka menjadi tumpukan hangat.
Pria itu menunggu di luar seolah-olah dia tahu bahwa momen ini bukan miliknya. Ketika si betina akhirnya muncul, dalam keadaan kelelahan, ia meninggalkan seekor kelinci yang baru ditangkap di cakarnya dan pergi tanpa mengambilnya. Makanan itu kini menjadi miliknya. Ikatan mereka telah berubah. Mereka bukan lagi dua, melainkan sebuah keluarga. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Si betina jarang berkeliaran. Anak-anaknya yang masih buta bergantung pada susu dan kehangatannya. Si jantan menjelajah lebih jauh, kadang kembali dengan moncong tertutup debu, di waktu lain dengan mangsa yang ia taruh di pintu masuk sarang. Komunikasi antara keduanya sangat minimal, hanya melalui gerakan, gerutuan singkat, tatapan mata yang lama, dan dorongan pada moncongnya. Tetapi itu cukup untuk menjaga keseimbangan yang dibutuhkan keduanya. Bahaya mengintai di mana-mana. Seekor elang terbang di atas kepala di siang hari, menebarkan bayangannya di atas pintu masuk. Elang jantan merinding, menggonggong pendek dan melolong ke arah dataran untuk mengalihkan perhatiannya. Pada kesempatan lain, seekor puma berkeliaran terlalu dekat. Si betina menekan anak-anaknya ke batu, sementara si jantan berpatroli, bergerak melingkar, menandai medan dengan urin yang kuat, membuat si penyerbu percaya bahwa jumlah mereka lebih banyak daripada yang sebenarnya. Strateginya berhasil, kucing itu mundur, dan keluarga itu berhasil bertahan hidup 1 hari lagi. Waktu berlalu dan apa yang tadinya rapuh perlahan berubah menjadi kehidupan yang bergairah. Mata anak-anak anjing itu terbuka. Awalnya mereka tersandung, dibutakan oleh cahaya, dan merangkak dengan canggung. Lalu dalam hitungan hari, mereka pun pergi keluar. Di sana mereka bermain, saling bertabrakan, menggeram pelan dalam perkelahian yang tak berbahaya. Mereka melompati bayangan, menggigit telinga satu sama lain, mengejar serangga. Semuanya bermain, tapi juga belajar. Setiap tersandung adalah latihan untuk perburuan berikutnya. Lelaki itu mengamati dari atas batu yang tinggi, bagaikan pengintai yang sombong dan tidak sabaran. Di sisi lain, si betina tetap berada di dekat pintu masuk, bersikap toleran, membiarkan anak-anaknya berkubang dan tersandung, mengoreksi mereka hanya dengan gerutuan pelan ketika mereka menyimpang terlalu jauh. Ajaran dibagi di antara mereka. Dia menetapkan batasan, dia mengajarkan ketenangan. Sedikit demi sedikit, ruang keluarga semakin mengecil. Keluarga mengambil lebih banyak ruang, lebih banyak rute, lebih banyak wilayah. Anak-anak beruang itu tumbuh besar, bulunya menebal, kakinya masih tidak proporsional. Tetapi siluet calon pemburu itu sudah mulai terlihat. Dan dalam kesunyian malam, ketika matahari membuat dinding ngarai menjadi merah, anak-anak kera itu mencoba meniru kera-kera dewasa. Mengangkat moncongnya ke langit sambil mengeluarkan lolongan terputus-putus yang hampir tak tertahan di udara. Orang tua mendengarkan anak-anaknya. Mereka tidak mengoreksi, mereka tidak menyela. Suara-suara yang tidak aman ini adalah bagian dari paduan suara yang cepat atau lambat akan menemukan kekuatan. Karena apa yang dimulai dengan 2 kini bergema di tenggorokan beberapa anak muda. Dan di Zion, tak ada gema yang bertahan lama. Lolongan canggung anak-anak anjing yang baru lahir beberapa hari lalu tak menentu, menemukan respons di kejauhan. Lolongan itu bukanlah gema kosong. Suara-suara itu adalah suara orang dewasa, berat dan tegas, datang dari balik ngarai yang rendah. Keluarga itu khawatir. Si jantan berdiri tegak dengan moncongnya mengarah ke arah angin dan merespons dengan lagu yang menegaskan dominasinya. Sang betina memperhatikan dengan penuh perhatian sementara anak-anaknya tetap diam, seolah-olah mereka mengerti bahwa malam ini membawa perubahan. Menjelang fajar, udara membawa tanda-tanda yang tak salah lagi. Jejak kaki baru, bekas urin, rambut tersangkut di rumput. Jelas kawanan koyote lain telah memasuki wilayah itu dan kini si jantan berpatroli dengan hati-hati, meninggalkan jejaknya sendiri untuk memperingatkan bahwa ia tidak mau menyerah. Si betina tetap dekat dengan anak-anaknya, waspada. Di kejauhan, di antara bayangan kemerahan dan tanah terbuka,
dua sosok muncul. Pasangan lain dengan sikap penuh perhatian yang sama ditemani oleh anak-anak anjing yang masih kecil yang bergerak canggung di belakang mereka. Kontak pertama terasa menegangkan dengan telinga tertunduk, geraman kering, dan punggung terangkat sebagai isyarat peringatan. Tak ada yang maju atau mundur meskipun ketegangan tak meningkat. Kehadiran kaum muda di kedua belah pihak lebih besar daripada naluri untuk berhadapan, dan tanpa rasa lapar yang cukup, tidak seorang pun akan mengambil risiko melakukan pertarungan yang mahal. Jarak tetap ada, dan seiring berlalunya hari, pertemuan itu terulang kembali. Terkadang hanya sekadar tatapan, terkadang hanya sekadar pertemuan singkat. Sedikit demi sedikit geraman itu menghilang, dan pada malam hari lolongan itu mulai saling terkait bukan lagi sebagai tantangan, tetapi sebagai suara yang mencari keselarasan. Apa yang tadinya merupakan dua keluarga terpisah mulai terdengar seperti satu paduan suara. Persatuan itu tidak langsung terjalin, tetapi dinamikanya berubah. Kedua pasangan masih memiliki liang mereka sendiri, cukup berjauhan untuk menghindari tabrakan, tetapi mereka berbagi wilayah yang luas. Seiring berjalannya waktu, mereka berburu di sekitar, saling bertoleransi di penyeberangan, dan bahkan berbagi pengawasan tidak langsung. Zion, dengan geografinya yang luas dan sumber daya yang tidak merata, menghargai kerjasama, dan lahirlah kawanan muda. Anak anjing tumbuh besar, dikelilingi oleh gerakan. Ketika seekor anak anjing menangis, terkadang bukan induknya sendiri yang menenangkannya, melainkan anak anjing lainnya. Ketika seekor anak anjing bermain, anak anjing lainnya menirunya. Betina bergantian mengawasi liang, sementara jantan bersama-sama masuk ke jurang. Aturannya fleksibel, tidak sekaku serigala. Terjadi pertikaian kecil saat makanan kembali, gigi berdenting dan saling mendorong dengan cepat, tetapi tidak ada ikatan yang putus. Kebutuhan memaksakan tatanan praktis. Kerjasama mencapai ujian paling jelasnya ketika kawanan mengalihkan perhatiannya ke seekor rusa bagal muda. Itu bukan kelinci atau tikus, mangsa yang bisa ditangani seekor koyote. Butuh strategi, kelelahan, dan koordinasi. Saat fajar, mereka menemukannya di dekat lahan terbuka yang rumputnya masih segar. Pengejaran dimulai dengan gangguan. Dua ekor coyote muncul memaksanya lari. Yang lain menunggu di pinggir, bersembunyi di balik semak-semak dan bebatuan rendah. Rusa itu melawan, otot-ototnya bereaksi kuat, melompat dan berkelok-kelok. Namun kawanan itu tidak mengejar dalam kemelut. Ketika beberapa lelah, yang lain mengambil alih. Mereka memojokkannya ke koridor sempit, di mana ia tidak dapat keluar dengan bebas. Pukulan terakhir pun datang. Seekor koyote melompat dengan kaki belakangnya, membuat hewan itu terhuyung. Seekor koyote lain mencegatnya dari samping. Mangsanya jatuh ke tanah dalam kepulan debu, dikelilingi taring yang menggigit tanpa henti. Pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rusa itu menyerah dan kawanan rusa menjatuhkannya. Pesta dimulai di sana tetapi tidak berakhir di sana. Potongan-potongan dirobek dan dibawa ke sekitar liang. Anak-anak beruang mencium bau darah dan memekik kegirangan, menerkam daging. Para induk mencabik-cabik daging itu menjadi potongan-potongan kecil, memberi makan mulut-mulut yang tak henti-hentinya meminta-minta. Terdengar geraman, gigitan peringatan, dorongan, tetapi pembagian sudah dilakukan dan setiap orang mendapat bagiannya. Apa yang bagi seorang individu merupakan mimpi yang mustahil, bagi kelompok menjadi suatu kepastian. Di Zion, gurun memang kejam, tetapi tetap memberi imbalan bagi strategi. Apa yang dimulai dengan dua orang telah berubah menjadi komunitas yang berbagi risiko dan imbalan. Raungan yang dulu dianggap menyendiri kini bergema bagai suara tunggal dari dinding ngarai. Perburuan rusa telah menandai masa sebelum dan sesudahnya. Kawanan itu menguji kekuatannya, dan ikatan yang mereka jalin secara diam-diam akan segera diuji dalam tantangan yang bahkan lebih besar. Sebab di tanah berbatu abadi dan kehidupan pendek ini, tatapan para koyote sudah tertuju pada mangsa yang berbeda. Pada dini hari, kawanan itu maju melampaui batas yang diketahui. Udara di sana berbeda.
Baunya seperti udara lembab, seperti kulit kayu yang robek, seperti otot-otot besar yang bergerak berat di kejauhan. Anak-anak muda yang kini sudah dewasa berusaha mengikuti tanpa kehilangan ritme orang dewasa. Pasangan pendiri memimpin jalan, mengendus, memperhatikan setiap isyarat. Tanah di sini belum menjadi milik mereka, tetapi mereka menjalaninya dengan keyakinan seperti mereka yang mencari sesuatu yang lebih besar. Jejaknya jelas, terbentuk oleh jejak kaki yang dalam di lumpur kering dan cabang-cabang patah di tengah ketinggian. Segala sesuatu menunjukkan adanya lintasan suatu benda besar yang bergerak dengan tenang, dan tanda itu tidak meninggalkan keraguan. Ini adalah rusa alfa, mangsa yang dijanjikan. Si jantan maju terlebih dahulu, telinganya menegang dan otot-ototnya waspada, sementara si betina mengikuti dari dekat, memperhatikan setiap tanda yang menandai jalan. Di belakang mereka, kawanan lainnya mengamati dan menunggu, memperhatikan gerakan mereka. Ini bukan sekadar pengejaran biasa. Semua yang telah mereka pelajari sejauh ini membawa mereka ke momen ini. Ketika mereka harus meninggalkan mangsa kecil dan berani menghadapi tantangan yang lebih besar. Jejak itu semakin intens setiap kali melangkah, dan seiring itu, ketegangan yang hening pun tumbuh. Udara menebal, seolah bumi sendiri yang menahan napas. Pergerakan kawanan menjadi lebih terukur, hampir senyap, karena semua orang tahu bahwa mereka sedang mendekati momen yang menentukan. Keheningan tiba-tiba pecah oleh bunyi klik logam. Pria itu mundur, gemetar, tetapi kakinya tersangkut di palang tak terlihat yang kemudian menutup rapat. Teriakan kesakitan menembus udara saat dia meronta dan menggigit tanah dalam upaya putus asa untuk membebaskan dirinya, meskipun logam itu tidak menyerah. Darah mengucur deras, mengotori tanah, dan rusa yang terjaga karena suara itu lari ke pepohonan sambil membiarkan kukunya berderap di kejauhan. Si betina berlari ke arahnya, terengah-engah, mengendus dengan panik, mencoba memahami apa yang membuatnya tak bisa bergerak. Dia mengelilinginya, mendorongnya dengan moncongnya, seolah-olah dengan gerakan itu dia bisa membebaskannya. Si jantan berontak, perangkapnya berderit setiap kali ditarik, kejam dan acuh tak acuh. Beberapa meter jauhnya, kawanan itu berhenti. Anak-anak beruang menjadi gelisah, merintih pendek, yang dewasa memperhatikan dengan tegang, seolah ada sesuatu yang tak terlihat, yang membuat mereka gelisah antara mendekat dan melarikan diri. Lalu sebuah tembakan menembus udara, raungan berlipat ganda di antara meriam-meriam, memantul, bergema seolah seluruh Zion berteriak. Lelaki itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darah menyembur keluar, menodai debu dengan warna merah yang tak terelakkan. Sang betina tak mundur. Ia bersandar di sisinya, mengendus-endus dengan cepat. Tubuhnya gemetar seolah tak menyadari bahaya. Tak ada rasa takut, hanya kebingungan dan naluri untuk bertahan. Matanya mencari jawaban dalam tubuh rekannya yang sudah tak berdaya. Tembakan kedua menepis keraguan. Wanita itu ambruk di sampingnya. Debu mengepul di sekitar mereka berdua. Di sanalah mereka tetap bersama. Di tanah Zion, tempat mereka baru-baru ini memetakan masa depan. Kawanan itu bereaksi secara bersamaan, lalu melarikan diri. Anak-anaknya berlari tak beraturan, sementara yang dewasa mengarahkan mereka dengan dorongan tajam. Naluri menyeret mereka pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak ada waktu untuk penyesalan, tak ada ruang untuk memahami. Suara tembakan masih bergema di dinding, ngarai saat kelompok itu menghilang di balik bayangan dan semak-semak. Di Zion, hewan dan manusia bertemu di tepi yang rapuh, batas di mana setiap kontak meninggalkan bekas dan tidak ada yang kembali utuh. Hanya ketika bayangan ngarai memberi perlindungan, orang dewasa berhasil berhenti. Tulang rusuk mereka naik dan turun dalam irama yang panik. Para pemuda secara naluriah berkumpul di tengah, terengah-engah, dan tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi.
Ketidakhadiran kedua pendiri terasa lebih berat daripada suara tembakan. Keheningan yang menyusul berbeda dari malam-malam lainnya. Tak ada lolongan panggilan atau tanda-tanda kembali. Anak-anak anjing itu menunggu, melihat sekeliling, merengek pelan, tetapi jawabannya tak kunjung datang. Pasangan dewasa lainnya maju, mengambil keputusan tanpa drama. Seekor jantan di depan, seekor betina di belakang, mengelilingi anak-anaknya dan dengan lembut mendorong mereka ke tempat aman di celah yang dalam. Tak ada kata-kata, hanya isyarat. Hierarki ditetapkan dalam hitungan detik dan kehidupan tidak memberi jeda untuk berkabung. Malam itu juga, tikus-tikus dewasa memulai tugas penting mereka. Si betina maju, kembali dengan seekor tikus di giginya, meletakkannya utuh di tanah dan membiarkan anak-anaknya dengan canggung mencabik-cabiknya. Orang dewasa memuntahkan potongan daging yang setengah tercerna, sebuah gerakan naluriah yang memastikan bahwa yang paling lemah pun dapat makan. Tidak ada perselisihan, hanya urgensi untuk menjaga mereka tetap hidup. Rutinitas mulai berubah. 2 orang dewasa berangkat mencari mangsa, sementara 2 lainnya tetap berada di dekat liang, waspada terhadap segala ancaman. Pintu masuk ditandai dengan yurin segar untuk menandai inti keluarga baru. Dalam setiap perjalanan pulang, mereka membawa makanan, baik itu kelinci, tikus, atau sisa-sisa bangkai yang ditemukan di jalan setapak yang tinggi, dan semuanya dibagikan tanpa kecuali. Anak anjing secara bertahap belajar bahwa setiap gigitan bergantung pada kerja sama kelompok. Hari-hari berikutnya menunjukkan proses pembelajaran yang hening. Di siang hari, anak-anak bermain. Mereka mengejar bayangan, saling menerkam, dan berguling-guling di pasir merah hingga tertutup debu. Orang dewasa mengamati. Campur tangan hanya ketika permainan berjalan terlalu jauh. Geraman singkat, gigitan terkendali di leher. Koreksinya langsung, tanpa dendam, dan permainan berlanjut. Ini lebih dari sekadar hiburan. Ini latihan cermat yang disamarkan sebagai kecanggungan masa muda. Salah satu anak burung mulai mengintai serangga di semak-semak. Ia merunduk, mengibaskan ekornya dengan gugup, dan melompat dengan kekuatan yang berlebihan. Yang lain menirunya, mengulang lompatan hingga menjadi koreografi yang kacau. Orang dewasa pun memaklumi. Setiap kesalahan adalah pelajaran tentang jarak, perhitungan, dan ketepatan. Karena dalam permainan inilah keterampilan pemburu masa depan ditempa. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pada malam-malam yang paling keras, ketika buruan langka, suara-suara erangan terdengar di sekitar sisa-sisa hewan buruan. Seekor anak singa yang terlalu berani menerkam sebidang tanah yang bukan miliknya. Si betina dewasa menghentikannya dengan sapuan cepat. Cakarnya nyaris tak menancap di tanah di depannya. Si kecil mengalah. Pelajaran disampaikan tanpa kekerasan yang berlebihan. Dalam hierarki yang fleksibel ini, setiap peran disesuaikan dengan batasan yang tepat dari apa yang diperlukan. Minggu demi minggu berlalu, kawanan itu beradaptasi dengan organisasi baru. Anak-anak yatim piatu itu tak lagi sekadar beban bagi mereka berdua, melainkan menjadi pusat perhatian semua orang. Kadal dewasa memberi mereka makan, melindungi mereka, dan menuntun mereka dalam perjalanan singkat ke tepi wilayah mereka. Paduan suara lolongan kembali terdengar, masih belum terkoordinasi, tetapi lebih keras dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Anak-anak anjing hutan yang masih ragu ikut bergabung dengan suara-suara nokturnal yang menggema di ngarai. Mereka bukan satu-satunya. Di kejauhan, gema yang berbeda merespons, bukan deru kering gagak atau desiran angin. Itu adalah lolongan lain, dalam, berkepanjangan yang bergetar di dinding batu seperti kehadiran yang tak terlihat. Kawanan itu terdiam, telinga tegak, ekor terangkat. Para dewasa menatap ke dalam kegelapan, waspada. Gema itu terulang, semakin dekat. Anak-anak muda mengerang, tak terpahami. Di jantung Sion, sebuah tantangan baru mendekat. Baunya jelas dan pekat, tak terelakkan, dan bergerak di antara bebatuan dengan kehadiran pemburu yang menyendiri dalam kegelapan.
sosok pendiam yang tidak termasuk dalam kawanannya. Anak-anak tawon didorong ke belakang liang. Mereka merengek gugup sampai salah satu tawon dewasa berbaring di pintu masuk, menghalangi jalan dengan tubuhnya. Di luar, keheningan berubah menjadi ancaman. Batu-batu lepas berjatuhan menuruni lereng. Sesuatu bergerak di antara semak-semak dengan sangat sembunyi-sembunyi. Puma muncul dari bayangan seperti sosok yang menjelma, matanya bersinar dengan sinar dingin. Ia adalah pemburu hewan besar, pemilik tubuh kuat yang mampu melompat dari ketinggian yang mustahil. Baginya, anak-anak anjing melambangkan mangsa yang muda. Sedangkan bagi kawanannya, mereka melambangkan masa depan yang tidak dapat dilepaskan. Jantan dewasa yang terbesar mengeluarkan geraman pertama, rendah dan berkelanjutan sebagai peringatan. Dia tidak sendirian. Di sampingnya 3 orang lainnya menyebar, memamerkan gigi mereka dan menggembungkan tubuh agar terlihat lebih besar. Mereka tidak memiliki kekuatan individu untuk menghadapinya, tetapi sebagai sebuah kelompok, keberanian dapat mengubah keseimbangan. Sang predator melangkah maju, acuh tak acuh. Ekornya bergerak perlahan, penuh perhitungan. Kemudian, salah satu coyote memecah keheningan dengan gonggongan tajam, dan yang lainnya segera mengikutinya. Keriuhan lolongan dan geraman meletus di ngarai, diperparah oleh gema batu. Suara adalah senjata. Ia berusaha membingungkan, membesar-besarkan jumlah mereka, mengubah 6 menjadi 20. Puma berhenti menganalisis dan menilai risikonya. Namun, rasa lapar mendorongnya maju. Satu lompatan, dan ia jatuh beberapa meter dari pintu masuk sarang. Tanah bergetar hebat karena beratnya. Anak-anak puma berteriak dari kegelapan. Para coyote merespons dengan serangan terkoordinasi. Salah satu coyote menyerang langsung ke kaki belakang kucing, menggigit tanpa melepaskannya. Coyote lain berlari menyamping, menyerang ekornya. Anggota kawanan yang paling muda menggonggong dari samping, mengganggu dan mengalihkan perhatian. Puma berputar dengan ayunan yang brutal, mencabik-cabik gumpalan bulu, tetapi kawanan itu bergerak cepat, tidak pernah diam di satu tempat. Pertarungannya tidak seimbang. Setiap bentrokan menguji batas kemampuan para coyote yang mengandalkan kecepatan dan kekompakan kawanan. Puma yang frustrasi itu melompat lagi ke arah pintu masuk liang. Namun puma betina dewasa sudah menunggu di sana, menghalangi jalan. Ia tak mundur. Ia menyerang kucing itu langsung di wajah. Sebuah serangan nekat yang menangkis serangan itu untuk sesaat yang menentukan. Yang lain memanfaatkannya. 3 tubuh melawan 1, gigi-giginya menancap di otot-otot yang tegang, gonggongan yang meledak di malam hari. Puma meraung keras dan gemetar hebat melepaskan diri. Udara dipenuhi debu dan bau darah. Akhirnya si kucing mundur, bukan karena menyerah, tapi karena perhitungan. Risikonya lebih besar daripada imbalannya. Dengan dengusan terakhir, ia melompat dengan lompatan besar, menghilang dalam bayangan ngarai. Keheningan kembali, hanya dipecahkan oleh napas terengah-engah para coyote yang gelisah. Mereka terluka dengan luka gores di punggung dan bekas cakaran di sisi tubuh. Tapi mereka masih hidup. Dan yang terpenting, anak-anak anjingnya juga masih hidup. Kawanan itu berkumpul di depan liang. Anak-anaknya muncul perlahan, gemetar, dan disambut dengan jilatan yang menghilangkan rasa takut mereka. Tak ada kemenangan gemilang, tak ada perayaan. Hanya satu fakta yang tak terbantahkan. Mereka telah membela yang tak tergantikan. Saat fajar, sinar matahari pertama menyinari dinding merah ngarai. Para coyote beristirahat bersama, kelelahan, bekas luka segar membekas di tubuh mereka. Anak-anak beruang itu meringkuk bersama untuk mencari kehangatan, tanpa menyadari bahwa mereka telah selamat dari salah satu cobaan terberat bagi satwa liar. Kisah orang tuanya berakhir tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat yang mendiami Zion. Namun kawanan itu bertahan dan bersamanya keturunannya akan melanjutkan garis keturunan. Di jantung gurun, di mana setiap bayangan dapat menyembunyikan predator dan setiap langkah dapat berarti akhir,
Kelangsungan hidup jarang bergantung pada kekuatan individu. Itu lebih bergantung pada kelompok, pada ikatan tak kasat mata yang menyatukan setiap anggota pada takdir bersama. Dan begitulah, di Ngarai Zion, gema suara anjing hutan terdengar lagi. Ini bukan ratapan, juga bukan peringatan. Ini pengingat. Selama suara masih bergema di batu karang, hidup akan terus berjalan, melawan segala rintangan. Keheningan kembali menyelimuti Ngarai. Gema konfrontasi telah sirna, tetapi dinding-dinding batu tetap utuh. Tak bergerak, abadi, menjadi saksi setiap kemenangan dan setiap kekalahan. Coyote, seperti banyak hewan lainnya, adalah penumpang dari sejarah yang jauh lebih tua. Karena di bawah kaki mereka, di atas kepala mereka, terbentang bentang alam yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk, Ngarai Zion. Ngarai-ngarai ini bukan sekadar fitur geografis, tetapi goresan dalam pada kerak bumi yang diukir oleh keberlangsungan air dan waktu. Di Zion, ngarai monumental ini menjulang bagai tembok berwarna merah keemasan yang seakan menyentuh langit. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa lampau yang begitu jauh sehingga sulit dibayangkan, karena kejadiannya lebih dari 150 juta tahun yang lalu pada saat wilayah ini sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan bentang alam saat ini. Jadi, apa yang sekarang merupakan batu pasir padat dulunya, merupakan bukit pasir tak berujung di gurun kuno. Selama ribuan tahun, angin mengumpulkan lapisan demi lapisan pasir, hingga berat dan tekanan mengubah butiran-butiran tersebut menjadi batu, sehingga muncullah batu pasir Navajo yang terkenal yang menjadi ciri khas Zion saat ini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tektonik perlahan mengangkat dataran tinggi Colorado dan tanah terangkat, meninggalkan bebatuan ini terpapar oleh kekuatan erosi. Saat itulah kerja air yang sabar dan konstan dimulai. Sungai Virgin, sungai yang sekilas tampak sederhana, menjadi arsitek sejati tempat ini. Selama jutaan tahun, arusnya mengikis batuan, partikel demi partikel, membawa pasir dan sedimen ke selatan. Air tidak hanya membelah, tetapi juga meresap, membeku di musim dingin dan mengembang di musim semi, membuka retakan dan memperlebar setiap patahan. Seiring berjalannya waktu, celah-celah kecil ini menjadi ngarai, dan ngarai tersebut menjadi ngarai yang monumental. Cara formasi ini muncul disebabkan oleh sifat batuannya. Batu pasir padat keras dan tahan lama, itulah sebabnya dindingnya sangat vertikal. Namun pada lapisan yang lebih lembut, keausan lebih besar, dan gua, balkon, dan tepian muncul di sana. Kombinasi antara kekerasan dan kerapuhan ini memunculkan bentang alam yang kontras, dinding yang tampak tak tertembus, dan di saat yang sama celah-celah halus tempat kehidupan menemukan perlindungan. Berjalan menyusuri Zion, bagaikan menelusuri buku geologi yang terbuka. Setiap lapisan batuan adalah halaman yang menceritakan era yang berbeda. Lautan yang pernah menutupi wilayah tersebut, bukit pasir fosil yang membatu, runtuhan yang membuka jalur baru menuju air. Itu adalah memori yang tertulis di batu tentang sebuah planet yang terus berubah. Namun, ngarai ini bukan sekadar reruntuhan geologis, melainkan juga tempat perlindungan hidup. Karena saat sungai mengikis batuan, secara bertahap terciptalah lingkungan yang mendukung kehidupan. Di mana gurun terbentang luas, gersang dan panas menyengat, ngarai menawarkan keteduhan, kelembapan dan nutrisi, menghasilkan iklim mikro yang memungkinkan keberadaan oasis kecil. Dinding vertikal tersebut memberikan keteduhan hampir sepanjang hari, mengurangi suhu di dasar ngarai, dan menciptakan kondisi tempat tanaman seperti pakis, pohon willow muda, dan beberapa spesies semak liar tumbuh subur, terlindungi dari sinar matahari langsung. Tanaman ini menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu, yang pada gilirannya mendukung burung dan mamalia kecil, mengintegrasikan mereka ke dalam jaring kehidupan yang memperkuat keanekaragaman ekosistem Zion. Air yang mengalir melalui ngarai semakin meningkatkan jaring kehidupan ini, menghubungkan iklim mikro dan menjaga kelembapan yang dibutuhkan spesies ini.
Sungai Virgin meskipun sempit tetap memiliki aliran air tawar yang konstan yang mendukung kehidupan pohon willow, pohon kapas, dan pakis. Dan di kolam yang terbentuk setelah hujan, amfibi seperti katak dan kodok bertelur, melestarikan siklus kehidupan yang bergantung pada terputusnya kekeringan ini. Selain amfibi, penghuni ngarai lainnya memanfaatkan kondisi yang diciptakan oleh air dan matahari. Reptil seperti kadal dan ular menggunakan panas yang terkumpul di batu pada siang hari untuk mengatur suhu mereka, sementara celah-celahnya menyediakan keteduhan dan tempat persembunyian yang aman dari predator. Demikian pula, di air sungai, ikan yang beradaptasi dengan perairan berarus deras bertahan hidup di habitat yang berubah setiap kali banjir, menunjukkan bagaimana setiap spesies beradaptasi dengan kondisi khusus lingkungan vertikal ini. Bahkan mamalia besar pun bergantung pada formasi ini. Rusa dan rubah turun untuk minum di tepi sungai, sementara puma menjelajahi lorong-lorong sempit untuk mencari mangsa. Coyote di sisi lain bergerak dengan cekatan di wilayahnya, memanfaatkan serangga di bawah batu, tikus kecil di padang rumput terbuka tempat sungai melebar, dan bayangan sejuk untuk beristirahat saat panas siang hari menyengat. Ngarai pada dasarnya merupakan ekosistem vertikal. Dari puncak hingga dasar sungai, setiap ketinggian menawarkan kondisi yang berbeda, dan setiap spesies menemukan habitat uniknya sendiri. Apa yang bagi geologi hanyalah dinding batu, bagi biologi adalah mosaik habitat. Dan dalam semua ini, air pada akhirnya adalah kunci segalanya. Dan Sungai Virgin tidak sekuat Mississippi atau semegah Colorado, tetapi keteguhannya menjadikannya pematung yang senyap dan tak terhentikan. Ketika curah hujan atau salju yang mencair meningkatkan alirannya, sungai akan menghancurkan bongkahan batu, memperlebar dindingnya, dan membawa nutrisi ke hilir, membentuk bentang alam dengan kekuatan yang sabar namun tak kenal lelah. Selama musim kemarau, salurannya menyempit tetapi tidak hilang sepenuhnya sehingga tetap mempertahankan sumber kehidupan yang menopang tanaman, ikan, dan hewan yang bergantung pada keberadaannya yang konstan. Dengan demikian, Ngarai Sion lebih dari sekadar lanskap yang megah. Ngarai-ngarai ini merupakan hasil keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, kekerasan dan kerapuhan, kekeringan dan air, kekosongan dan kehidupan. Namun, jika batu dan sungai telah menjadi arsitek lanskap, siapakah yang kini mendominasi kerajaan yang tergantung di antara dinding-dinding batu ini? Keheningan membentang di antara dinding-dinding yang diukir oleh Sungai Virgin selama jutaan tahun, dan di dalam formasi ini tidak hanya terdapat panggung besar, tetapi juga platform, menara, dan koridor udara. Di sana, di mana batu karang tampak tak terjangkau, sebuah bayangan mengklaim kekuasaannya. Di Ngarai Sion, langit tak kosong, melainkan menjadi wilayah kekuasaan elang. Dari tebing yang tinggi, burung itu membentangkan lebar sayapnya yang lebih dari 2 meter, dan udara hangat yang naik melalui ngarai mengangkatnya dengan mudah, memungkinkannya meluncur bebas di atas ngarai. Dari batu merah tempat cakarnya berada, tatapannya menjadi penting, dengan mata tetap yang mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di antara vegetasi kering yang jaraknya ratusan meter, menangkap setiap tanda kehidupan di wilayahnya. Dari ketinggian itu, elang mendominasi seluruh kerajaan dan setiap getaran di bumi, setiap lompatan tikus, dan setiap kelinci yang teralihkan perhatiannya mengendus-endus berada dalam pengawasannya. Dan saat ini perhatiannya tertuju pada seekor kelinci yang sendirian. Kelinci itu bergerak waspada menuju genangan air yang airnya berkilauan di antara bebatuan usang. Dia menyeruput minumannya sedikit demi sedikit, lalu berhenti setiap beberapa detik menoleh mengendus udara dan memperhatikan tanah. Indra perasanya memperingatkannya akan bahaya tak kasat mata di semak-semak, tetapi tidak terhadap predator yang mengancamnya. Di udara, elang berjuang melawan arus yang tak terduga. Sayapnya, yang digerakkan oleh otot-otot raksasa, menjaganya tetap stabil.
Tubuh miring bergetar dan mengoreksi dirinya sendiri. Namun kepala berkat sistem tendon dan keseimbangan yang unik tetap diam, bagaikan teropong yang terpaku pada sasarannya. Keheningan itu adalah kutukan terberat bagi korbannya. Momennya selaras. Hembusan angin mereda, kelinci memiringkan kepalanya, air bergetar di genangan air. Elang itu melipat dirinya dan menukik ke bawah. Tubuhnya berubah menjadi anak panah hidup, diluncurkan oleh gravitasi dengan kekuatan yang tak kenal ampun. Kelinci itu bereaksi lambat. Ia nyaris tak menoleh ketika bayangan itu menerkamnya. Dampaknya brutal. Cakar elang menembus bagian belakang dan mendekati tengkorak. Teriakan melengking membelah udara, singkat dan putus asa. Kelinci menendang, menggeliat dengan panik, mencabik-cabik debu merah ngarai dengan cakarnya yang lemah. Tetapi elang tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menekan ke bawah dengan seluruh berat tubuhnya. Kepala mangsanya membentur tanah berulang kali, didorong masuk oleh tekanan cakarnya yang setajam silet. Jeritan itu berubah menjadi desahan, lalu berubah menjadi keheningan total. Mulut kelinci itu tetap terbuka, matanya terpaku, saat darah gelap mengalir keluar dan bercampur dengan pasir panas. Tak ada ritual, tak ada jeda. Elang langsung mulai mencabik, merobek kulit dengan sentakan tajam paruhnya, memperlihatkan daging yang lembab dan hangat di bawah cahaya siang yang tak kenal ampun. Bulu dada predator itu diwarnai dengan semburan kecil darah saat ia merobek potongan daging dan menelannya utuh. Setiap gigitannya cepat dan penuh semangat. Tak ada rasa berlebih, hanya urgensi untuk memanfaatkannya sebelum pemulung lain datang, terpikat oleh aroma kematian. Adegan itu mengerikan, penuh kekerasan dan singkat. Kelinci itu, yang beberapa detik sebelumnya sedang menyesap air dengan hati-hati, kini terbaring menjadi gumpalan tulang rapuh, kulit robek dan urat yang terbuka. Elang itu masih mencengkeramnya dengan cakarnya, seolah-olah meskipun sudah mati, ia masih bisa melarikan diri. Ngarai Sion memperkuat kekerasan ini. Arus yang menghambat elang adalah arus yang menopangnya, angin yang memberinya keuntungan. Dari dinding-dinding ini, udara menjadi tempat berburu vertikal, dan elang tidak sendirian di wilayah ini. Alap-alap peregrin melontarkan diri mereka seperti proyektil dengan kecepatan yang mustahil menangkap burung-burung di tengah penerbangan. Burung hantu bertanduk besar berpatroli di malam hari, muncul tanpa suara dari celah-celah yang dalam untuk menghancurkan mangsa yang tidak menaruh curiga dengan berat badannya. Setiap raptor menggunakan batu dan udara sebagai senjata tak terlihat, disempurnakan di tempat perlindungan batu yang memperbanyaknya. Di sini, ngarai lebih dari sekadar tembok, mereka adalah batu loncatan kematian. Apa yang menjadi tempat berlindung di antara semak-semak bagi seekor kelinci adalah panggung terbuka bagi seekor elang di mana tidak ada yang tersembunyi. Kekerasan terukir di setiap arus, di setiap bayangan yang bergerak di pasir. Tetapi tidak semua herbivora ngarai berada di bawah cengkeraman ini. Di Zion, ada pelari yang lebih lincah dan cepat, dibentuk oleh dorongan yang sama untuk melarikan diri dari udara. Hewan yang tidak hanya lari, tetapi menantang kematian di setiap kesempatan. Apa yang terjadi ketika kematian dari udara menemukan mangsa yang tidak hanya berlari, tetapi juga memahami lanskap dan menggunakannya sebagai senjata? Di antara dinding-dinding sempit, tempat angin memantul dan berputar dalam hembusan yang tak terduga, seekor kelinci bergerak dengan hati-hati. Ini bukan kelinci biasa. Tubuhnya lebih panjang, kaki belakangnya tampak seperti pegas terkompresi, dan telinganya, waspada, berputar seperti radar. Setiap langkah adalah perhitungan. Ia tidak berkelana, ia mengukur. Udara itu sendiri berbicara kepada Anda melalui getaran yang ditangkap kulit dan tulang Anda dengan tingkat presisi yang hanya dapat dibentuk oleh urgensi bertahan hidup. Dari atas, seekor burung pemangsa mengamati. Ia mengintai dengan kesabarannya yang khas, membentang di langit bagai bayangan yang tak bergerak. Matanya yang mampu mendeteksi kedipan mata dari jarak ratusan meter
terkunci pada target. Ia memiliki apa yang dibutuhkan, kekuatan sayap, otot yang dirancang untuk mengubah gravitasi menjadi senjata, cakar yang berfungsi seperti bilah melengkung. Namun, ngarai itu tak mudah ditaklukkan. Di sini bahkan kesempurnaan pun bisa terhuyung, karena ada batas yang tak tertembus oleh anatomi apapun. Udara di ngarai Zion tidaklah jinak, ia berputar membentuk pusaran, naik karena panas, dan turun dalam hembusan lateral yang dapat mengubah lintasan dalam sekejap. Elang tahu betul hal ini. Meskipun tak terpikirkan, ia menunggu jeda yang tepat di tengah turbulensi. Ia butuh kaki yang aman untuk turun, sepersekian detik ketenangan. Ketika waktu jeda itu tiba, ia melipat dan jatuh, menyelam bagaikan proyektil. Udara bersiul menerpa bulu-bulunya, sayap-sayapnya yang tertutup mengubah tubuhnya menjadi anak panah. Namun, saat melintasi garis tengah laras, sebuah semburan ke atas yang tak terlihat dan brutal menghantam sisi laras. Penyimpangan beberapa derajat saja sudah cukup untuk mendistorsi geometri serangan. Cakarnya, siap mencakar daging, kini menunjuk ke suatu kekosongan yang tidak ada dalam perhitungan. Kelinci merasakannya sebelum terjadi. Ia tidak melihat predatornya. Ia merasakan tekanan udara bergeser. Bayangannya tiba-tiba muncul. Dan begitu ancaman menimpanya, ia melakukan lebih dari sekadar lari. Dia melompat secara diagonal dengan kekuatan pegas yang tidak terikat menuju tepian samping. Pergerakannya tidak lurus melainkan berbelok. Sudut tak terduga yang memaksa siapapun yang mengejarnya untuk menghitung ulang. Begitu menyentuh batu, ia mendorong dirinya sendiri ke arah yang berlawanan dengan menggunakan dinding sebagai tuas. Kaki belakangnya mengubah koridor sempit menjadi lapangan 3 dimensi yang dikuasainya dengan mudah. Sebaliknya, elang membutuhkan ruang untuk mengoreksi dirinya, untuk mengembangkan sayapnya, dan memperlambat beban yang dibawanya. Hasilnya langsung terlihat. Burung itu meluncur di tanah dengan putaran yang dipaksakan. Cakarnya mengatup sia-sia, nyaris tak mencabut sejumput bulu pun. Kelinci telah melakukan rangkaian lompatan pendek kedua, memecah lintasannya menjadi interval yang tidak dapat diprediksi oleh mata predator. Geometri ngarai yang tidak memberikan sudut pandang yang jelas bagi elang menjadi sekutu mutlak mangsanya. Kepakan sayapnya yang tajam menyelamatkan burung itu dari tabrakan dengan batu. Upaya tersebut menguras tenaga penting. Pemulihan dari terbang dalam kondisi seperti ini memerlukan tenaga otot yang luar biasa dan mahal, yang dapat berarti rasa lapar berkepanjangan jika perburuan tidak berhasil diulangi. Dari atas, ia bernapas berat, dadanya naik turun dengan hebat. Tak ada imbalan. Hanya gema angin yang mengingatkannya bahwa bahkan predator udara pun tak bisa mengendalikan semua variabel. Di sisi lain, kelinci menghilang di balik bayangan dan semak berduri. Ia menang, tetapi bukan karena kebetulan. Kelangsungan hidup mereka dijelaskan oleh detail yang tak terlihat oleh mata telanjang. Telinga yang menangkap getaran sebelum musuh terlihat. Tubuh yang mampu mengubah energi menjadi lompatan jauh atau tikungan tajam tergantung medan. Kecerdasan naluriah yang tidak lari dalam garis lurus, tetapi justru mematahkan pola untuk menggagalkan prediksi jatuhnya. Di koridor Zion, manuver-manuver ini tidak terkecuali. Itu adalah aturan kehidupan. Elang tidak gagal karena kecerobohan. Ia telah bertabrakan dengan batas yang tak terelakkan, rentang sayap dan kekuatan yang menjadikannya ratu udara menjadi beban ketika panggung menyempit dan berkelok-kelok dalam arus yang tak terkendali. Ngarai memberi penghargaan kepada mereka yang tahu cara beradaptasi terhadap keinginannya, dan pada skala itu, kelinci memiliki keuntungan. Mangsanya hidup 1 hari lagi, tetapi rahasianya belum terungkap. Sebab, di luar naluri langsung, apa sebenarnya yang membedakannya dari kelinci, kerabat terdekatnya? Adaptasi apa yang membuatnya menjadi pelari yang tak terkalahkan melawan predator yang tidak akan terkalahkan oleh yang lain? Di Zion, garis antara hidup dan mati tidak hanya diukur dengan cakar atau taring.
Ia juga diukur dalam strategi yang tak terlihat, dalam warisan yang dibentuk evolusi selama jutaan tahun. Kelinci dan terwelu, dua makhluk yang berkerabat dekat, memiliki sejarah yang sangat berbeda. Sekilas, mereka tampak serupa, telinga panjang, tubuh kecil, dan mata yang selalu waspada. Namun pada kenyataannya, keduanya mewakili filosofi bertahan hidup yang saling bertentangan. Kelinci memilih perlindungan bumi, hidup di liang dan terowongan yang bercabang di bawah permukaan sebagai tempat berlindung kolektif. Keselamatan mereka tidak bergantung pada kecepatan atau kekuatan, tetapi pada jumlah, karena kelompok puluhan individu yang bersembunyi bersama bertindak sebagai perisai tak terlihat. Strategi mereka jelas. Mereka bereproduksi dengan cepat untuk mengimbangi kerugian yang mereka derita di tangan predator. Setiap kelahiran menggantikan individu yang mati, menghasilkan lusinan keturunan, dan dengan demikian mengompensasi kerapuhan mereka dengan kelimpahan. Namun, strategi yang sama mengikatnya pada nasib yang dapat diprediksi. Saat tertangkap di daerah terbuka, reaksi naluriahnya adalah berhenti, membeku, berharap predator akan merindukannya. Terkadang berhasil, seringkali tidak. Di sisi lain, kelinci memilih jalan yang sama sekali berbeda. Ia tidak menggali liang atau bergantung pada terowongan atau dinding tanah, karena tempat berlindungnya ada di tanah terbuka, di mana satu-satunya perlindungan hanyalah tubuhnya sendiri. Mereka pada dasarnya soliter dan mandiri, dan tidak hidup berkelompok. Anak-anak mereka tidak seperti kelinci, tidak terlahir buta atau tak berdaya. Mereka lahir dengan mata terbuka dan bulu yang tertutup sempurna, siap untuk bergerak hanya beberapa jam kemudian. Sejak lahir, setiap kelinci dirancang untuk mengandalkan dirinya sendiri saja. Tubuhnya mencerminkan komitmen itu. Kaki yang panjang dan kuat, mampu berlari cepat bahkan meninggalkan predator berpengalaman di belakangnya. Namun kecepatan bukan hanya soal lari cepat dalam waktu singkat. Kelinci dapat berlari jauh, mempertahankan kecepatan yang melelahkan pengejarnya. Dan saat pengejaran tampak semakin ketat, ia melakukan tikungan tajam, lompatan tinggi, dan perubahan arah yang mematahkan inersia pemburu. Di mana kelinci membeku, di situ kelinci berimprovisasi. Di mana yang satu bergantung pada kelompok, yang lain mengandalkan kesendirian sebagai keuntungan. Dia bukan penyintas pasif. Strateginya bukan berlipat ganda untuk menutupi kerugian, melainkan menghindari kerugian itu sendiri. Tak ada pengganti yang instan. Setiap individu harus bertahan. Dan di medan yang tak bersahabat ini, dengan predator yang mengintai di darat dan di udara, kelinci tak menyerah. Ia bertaruh kelincahannya akan cukup. Ngarai itu tidak memberinya dinding pelindung seperti kelinci. Ia menghadapinya sebagai arena terbuka, teater risiko, di mana kekuatan genetiknya adalah satu-satunya sekutunya. Seekor elang mungkin gagal menangkapnya bukan karena kelinci itu lebih cepat, tetapi karena kelinci itu tahu bagaimana mempertahankan larinya saat udara sudah terbakar di paru-parunya. Karena ia tahu bagaimana berbelok pada sudut yang tepat saat pemangsa telah mengerahkan seluruh berat tubuhnya dalam satu serangan. Seekor koyote dapat kehilangan kendali secara tiba-tiba saat mangsanya menjadi bayangan dan jarak 1 meter membentang menjadi jurang yang mustahil dijembatani. Kelinci bertahan hidup karena ia tidak membeku, ia tidak menyerah, dan ia selalu bereaksi dengan setiap serat tubuhnya. Itulah perbedaan besarnya dengan kelinci. Sementara kelinci memilih bersembunyi dan mengandalkan reproduksi sebagai pertahanan diri, terwelu memilih untuk memperlihatkan diri dan mengandalkan ketahanan individu mereka. Dua jalan berbeda, dua tantangan alam. Satu bersembunyi dan berkembang biak, yang lain menghadapi dan bertahan. Zion, dengan dataran terbuka di antara ngarai, adalah lanskap yang berpihak pada mereka yang berani mengambil risiko. Kelinci rentan di ruang-ruang ini. Di sisi lain, kelinci mendominasi mereka. Setiap retakan di tanah adalah pijakan untuk melompat.
Setiap bayangan adalah tipuan visual yang memungkinkanmu lolos. Hidupnya adalah negosiasi terus-menerus dengan kematian, tetapi juga bukti bahwa keberanian bisa menjadi senjata sekuat taring paling tajam. Bukan kebetulan bahwa kelinci dikagumi bahkan di kalangan predator. Ia memang mangsa, tetapi mangsa yang menjadikan perburuan sebagai tantangan tersendiri. Dengan setiap upaya yang gagal, anjing hutan atau elang mempelajari pelajaran bahwa tidak semua hal dapat dicapai, bahwa bahkan mangsa yang paling rentan pun dapat berubah menjadi hantu. Kehidupan di taman alam ini ditopang oleh keseimbangan ini, dengan kepastian bahwa tidak ada kemenangan yang dijamin, dan bahwa bertahan hidup selalu merupakan permainan yang berkelanjutan. Namun Zion bukan hanya tentang tubuh yang kecil dan cepat. Herbivora yang lebih besar bergerak melalui padang rumput dan lembahnya, menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Jika kelinci mengandalkan kelincahan instan, hewan lain harus menanggung siklus kelangkaan, predator, dan perubahan musim. Lompatan dari ngarai ke padang rumput tidaklah tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari skenario yang sama, di mana dinding sempit memaksa kelinci dan predator menari dalam gerakan yang mustahil. Medan secara bertahap terbuka menjadi jurang lebar dan padang rumput yang diperbarui pada musim semi. Di sudut taman itu, udara tidak lagi berputar dalam turbulensi yang hebat tetapi mengalir dengan tenang, syarat dengan aroma tunas-tunas muda dan kelembapan yang segar. Bentang alam berubah dan seiring dengan itu, aturan bertahan hidup pun berubah. Tidaklah cukup untuk menjadi tangkas dalam sekejap karena siklus akan memanjang, risiko akan terakumulasi dalam keheningan yang berkepanjangan, dan perselisihan tentang keturunan tidak akan terselesaikan dalam sekejap, tetapi dalam konfrontasi yang beratnya sama dengan bumi itu sendiri. Di tengah-tengah ruang itu, sekelompok rusa betina berkumpul di bawah pengawasan seekor rusa jantan yang dominan. Ia adalah seekor rusa jantan dengan perawakan yang mengesankan, tanduknya selebar jaringan cabang yang mengeras lebih dari sekadar senjata. Itu adalah simbol, tanda nyata dari kekuatannya, dari musim dingin yang telah dialaminya, dan dari kekuatan yang terkumpul di setiap ototnya. Para harem bergerak mengelilinginya, makan dengan relatif tenang. Mata mereka selalu tertuju pada rumput dan telinga mereka memperhatikan gemuruh yang menandai kehadirannya. Di kejauhan, seekor jantan lain mendekat. Lebih muda, kurang tegap, tetapi tidak kekurangan ambisi. Langkahnya hati-hati mengukur setiap meter. Ia tidak langsung menyerbu ke arah inti kelompok. Ia condong ke arah betina yang berada di tepi, agak jauh dari jantan alfa. Di zaman sekarang, kesempatan apapun dapat berarti perbedaan antara melestarikan garis atau dilupakan sepenuhnya. Si betina menyadari adanya upaya itu, dan dengan gerakan tiba-tiba ia mundur ke arah kelompok itu. Dia tidak setuju, dia tidak menerimanya. Reaksinya bukan sekadar penolakan, itu juga sebuah isyarat yang mengkhianati si penyusup kepada pemilik sebenarnya wilayah itu. Sang jantan alfa segera mengangkat kepalanya. Tanduknya berkilau di bawah sinar matahari musim semi, dan raungannya yang dalam bergema di seluruh padang rumput. Bergema seperti peringatan. Itu bukan suara kosong. Itu adalah pengingat siapa yang berkuasa, dinding suara yang berusaha menghalangi sebelum kontak fisik terjadi. Namun pemuda itu tak menyerah. Ada sesuatu tentang musim ini, tentang urgensi reproduksi, yang mendorong seseorang untuk menantang bahkan hal yang sudah jelas. Dia maju sedikit lebih jauh, mencondongkan tubuhnya, seolah menguji batas keberaniannya. Udara dipenuhi ketegangan. Rusa-rusa itu berhenti, mengangkat kepala. Telinga mereka berputar seperti cakram parabola mengikuti gema tantangan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mayatnya ditemukan. Benturan tanduk rusa meledak dengan bunyi retakan kering, suara tulang beradu dengan tulang yang mengembang dalam kesunyian padang rumput. Otot-ototnya menegang dan kaki belakangnya mencengkeram tanah yang basah.
sehingga untuk sesaat tampak bahwa pemuda itu dapat menahan serangan itu. Matanya terpaku pada sang alfa, napasnya semakin cepat dan setiap serat tubuhnya mendorong dengan kekuatan yang tidak diketahui, seolah-olah nalurinya sendiri mengatakan kepadanya bahwa belum waktunya untuk menyerah. Namun perbedaannya tak terelakkan. Bobot, tinggi badan, dan geometri tanduk yang lebih unggul dari yang dominan telah memengaruhi duel sejak detik pertama. Upaya si penyusup memang nyata, tetapi perjuangannya berat. Bentrokan yang singkat namun intens itu berakhir hanya dalam beberapa saat. Sang alfa memutar lehernya dengan dorongan yang terencana dan menyeret lawannya ke samping, memaksanya untuk menyerah. Pemuda itu melawan sekuat tenaga hingga tekanan pada kakinya menjadi tak tertahankan. Lalu dia melepaskannya dan melangkah mundur tiba-tiba, dadanya naik turun dan telinganya tertunduk dalam gerakan naluriah yang tidak menyisakan keraguan tentang kekalahan. Yang dominan bahkan tidak mengejarnya. Dia tidak perlu melakukannya. Kewibawaannya tidak hanya ditandai oleh kekuatannya, tetapi juga oleh kepercayaan dirinya saat ia sekali lagi berdiri di pusat harem. Para betina mengelilinginya secara alami, seolah-olah tidak ada yang mengganggu rutinitas mereka. Namun, pemuda itu menjauh beberapa meter, masih terengah-engah. Dia tidak cukup mengambil risiko, dia tidak mampu mempertahankan pertarungan, dan dia mengerti, setidaknya untuk saat ini, bahwa kekalahan itu sudah pasti. Di dunia herbivora besar, tinggi badan tidak menjamin keturunan. Memiliki kaki lebih panjang dari terwelu, lebih kuat dari arnab, tidak menjamin apapun. Alam semesta mereka berbeda. Ia dijalin dari hierarki yang tak kasat mata, dari sinyal yang dikirimkan dalam gema auman, dalam simetri tanduk, dalam keyakinan yang diproyeksikan oleh tubuh yang mampu menahan guncangan tahun demi tahun. Di sini reproduksi tidak ditentukan oleh peluang suatu ras, tetapi oleh akumulasi berat musim yang telah berlalu. Di Zion, musim semi baru saja dimulai, dan aturan yang menentukan siapa yang bereproduksi dan siapa yang tertinggal tidak sesederhana ukuran atau kekuatan. Ada sifat yang lebih halus, pilihan yang tidak hanya bergantung pada dampak fisik. Karena dalam skenario ini, apa yang sebenarnya menentukan masa depan seorang pria? Kekuatan tanduk mereka, ketahanan tubuh mereka, atau tatapan para betina yang diam-diam memilih garis keturunan mana yang mereka percayai untuk kelanjutan spesies. Rusa muda itu mundur dari tempat terbuka dengan langkah berat. Telinganya yang terkulai ke belakang dan kepalanya yang tertunduk menunjukkan kekalahan. Dia tidak memerlukan serangan baru untuk memahami bahwa kesenjangan dengan jantan dominan terlalu lebar. Kegagalan tampak jelas pada postur tubuhnya. Pada setiap tarikan napas berat yang masih ia tarik, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda spesimen garis kedua. Tanduk yang lebih pendek dan kurang simetris menunjukkan perkembangan yang tidak lengkap. Kurangnya proporsi bukanlah detail estetika yang sederhana. Tanduk adalah perwujudan kesehatan, nutrisi, dan stabilitas selama pertumbuhan. Berbeda dengan sang alfa, yang tanduknya kokoh dan seimbang, sehingga menimbulkan rasa hormat, tanduknya masih terlihat seperti tanduk seorang murid. Bagian tubuhnya yang lain juga menegaskan perbedaan ini. Otot-ototnya lebih ramping, lehernya kurang kokoh seperti alfa, dan di sisi tubuhnya, sisa-sisa bulu kusam dari musim dingin masih terlihat. Kelemahan ini tercermin dalam segala hal lainnya. Energi yang terkumpul selama musim dingin hampir tidak cukup untuk melawan, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan yang lain. Keausan pada tanduk mereka dan bekas luka yang sulit disembuhkan melengkapi gambaran tersebut, mengungkap sejarah pertemuan yang gagal, kehidupan yang belum mampu mengalahkan pesaing atau menarik perhatian betina. Di dunia rusa, sinyal-sinyal ini mustahil untuk disamarkan. Dan rusa betina memperhatikan lebih dari apa yang tampak. Mereka tidak hanya memilih jantan yang memenangkan perkelahian, tetapi juga jantan yang memperlihatkan kekuatan dalam setiap detail. Simetri tanduknya, kualitas bulunya, keteguhan langkahnya, dan kepercayaan diri posturnya.
Biologi menyatakan bahwa setiap sifat fisik merupakan pertanda apa yang akan diwarisi oleh keturunan Anda. Inilah sebabnya mengapa individu seperti ini terpinggirkan di pinggiran kawanan, tanpa akses terhadap peluang yang menentukan masa depan garis keturunan mereka. Namun, semua belum berakhir. Kehidupan seekor rusa muda juga merupakan kehidupan yang penuh kesabaran. Apa yang menjadi tanda kelemahan hari ini dapat diubah dengan waktu dan usaha. Saat musim semi tiba dan padang rumput menghijau, setiap gigitan rumput lembut menyediakan protein yang akan memperkuat otot Anda. Kalsium dan fosfor dalam makanannya akan digunakan untuk menumbuhkan tanduk baru selama musim panas, dan setiap musim memberikan kesempatan untuk mengalahkan rusa jantan yang saat ini mengalahkannya. Sebab di padang rumput tidak ada tatanan yang permanen. Siapapun yang berkuasa hari ini dapat digulingkan besok. Dalam siklus ini pembelajaran juga penting. Di sela-sela bentrokan singkat dengan pemain muda lainnya, ia akan menyempurnakan tekniknya dan belajar kapan harus bertahan dan kapan harus mundur. Pengalaman dalam cobaan ini menjadi sama berharganya dengan kekuatan fisik. Dan sementara para alfa masa kini menua dan kehilangan semangat di setiap siklus, para bawahan mengumpulkan ketahanan dan peluang. Oleh karena itu, jalan orang yang kalah tidak berakhir dalam kehinaan. Ini merupakan tahap yang alami, bagian dari proses panjang di mana hanya sedikit yang berhasil mencapai puncak. Perbedaannya bukan hanya pada pewarisan, tetapi pada kemampuan untuk bertahan. Dengan makanan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan pengalaman dalam setiap percobaan, rusa yang sama ini mungkin akan kembali musim depan sebagai lawan yang lebih tangguh. Hierarki tidaklah kekal. Di lembah dan jurang Sion, setiap musim semi kompetisi kembali terbuka, dan apa yang tampak mustahil hari ini dapat menjadi kenyataan. Pria muda yang pensiun dengan sedih membawa tanda-tanda kegagalan di tubuhnya, tetapi juga janji bahwa alam selalu menawarkan kesempatan kedua. Takdir mereka, seperti halnya takdir semua makhluk hidup, terjalin dalam siklus yang sama yang mengatur bumi ini. Matahari terbenam di atas tembok Zion yang tak berujung, memandikan dinding ngarai yang kemerahan dengan api. Dari atas, koridor-koridor yang diukir selama jutaan tahun terbentang di depan mata kita, sementara sungai Virgin terus mengukir dengan sabar, mengingatkan kita bahwa waktu di sini tidak diukur dalam hari, tetapi dalam era. Taman alam ini bukan sekadar panggung, melainkan protagonis yang bisu, organisme hidup yang aturannya ditentukan oleh batu dan kehidupan merespons dengan kecerdikan. Di tempat perlindungan ini, setiap spesies telah menulis kisah ketahanannya sendiri. Licik dan serba bisa, koyote beradaptasi dengan setiap keadaan, berburu sendirian bila diperlukan, atau bertindak sebagai bagian dari kawanan ketika strategi kolektif menawarkan hadiah yang lebih besar. Setiap gerakan, setiap keputusan adalah bagian dari satu permainan bertahan hidup yang berlangsung di seluruh tempat perlindungan. Lebih jauh lagi, di antara semak belukar dan bayangan, puma mengintai dengan kesabaran penuh. Penguasa kegelapan dan kesunyian, ingatlah bahwa predator terhebat tidak selalu mengumumkan dirinya. Keuntungannya terletak pada menunggu kesalahan mangsanya dan memanfaatkannya dengan ketepatan yang mematikan. Sementara itu, di langit terbuka, ancaman lain mendominasi dari atas. Elang mengawasi dengan dingin dan kejam, tatapannya yang tak tergoyahkan memancarkan bahaya tak terlihat yang hanya menampakkan dirinya ketika sudah terlambat. Di darat, herbivora kecil menghadapi risiko dengan cara yang berbeda. Kelinci mencari keamanan di liang dan reproduksi cepat, sementara terwelu mengandalkan kecepatan, daya tahan, dan keberanian untuk bertahan hidup di alam terbuka. Dua filosofi yang berlawanan yang menanggapi tantangan yang sama, memperpanjang hidup untuk satu hari lagi. Namun Zion tidak hanya dimiliki oleh para protagonis ini, karena ada juga dunia yang lebih kecil yang memiliki latar dan aturan yang sama. Di sini reptil berjemur di bebatuan hingga matahari mengancam akan melahapnya, sementara serangga menjajah celah-celah tak terlihat,
mengubah batu menjadi mosaik yang cerah. Ular-ular itu menunggu tanpa bergerak, tersamarkan dalam debu ngarai, sampai gerakan sekecil apapun menunjukkan kesempatan untuk makan. Setiap celah, setiap bayangan, dan setiap genangan air merupakan bagian dari mekanisme yang tidak ada yang terbuang sia-sia, dan setiap elemen berperan dalam kehidupan taman. Karena Sion pada intinya adalah organisme yang utuh. Batu karang itu tidak statis. Ia melindungi, memisahkan, membimbing, dan membentuk setiap peluang dan setiap tantangan. Air yang mengalir melalui dasar ngarai bertindak sebagai arteri penting yang menopang seluruh ekosistem ini, menghubungkan kehidupan dan mengubah batu menjadi rumah dan tempat berlindung. Panas yang awalnya tampak mengancam, ternyata adalah pematung yang sabar, memaksa setiap makhluk untuk mengasah keterampilannya dan menemukan cara baru untuk bertahan di tengah kerasnya cuaca. Namun, di tengah-tengah alam ini, ada pengunjung baru, manusia. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, mengintip dari balik tebing, dan menangkap warna-warna batu yang menakjubkan dalam cahaya senja. Kehadiran mereka mengubah dinamika. Hewan-hewan bersembunyi, gema bercampur dengan suara dan langkah kaki. Namun, bahkan hingga kini, wilayah itu bukan milik mereka. Pemilik sejati Zion adalah mereka yang belajar beradaptasi jauh sebelumnya, mereka yang membentuk kehidupan mereka selaras dengan tempat perlindungan ini. Manusia adalah pengembara yang sementara, Sion adalah abadi. Hari semakin larut. Ngarai-ngarai tenggelam dalam kegelapan saat bintang-bintang pertama mulai bersinar di langit. Jauh di atas, seekor burung pemangsa menelusuri siluet terakhirnya di langit ungu, meluncur dengan mudah dan mengawasi kerajaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Lalu, dari kedalaman ngarai, gema memecah kesunyian, lolongan coyote yang jauh, suara yang tak meminta izin, tak mencari persetujuan. Itu hanya menegaskan apa yang selalu benar, bahwa tempat ini yang dibentuk oleh waktu, batu, dan air akan terus menjadi milik mereka yang menghuninya dengan naluri dan ketahanan. Sion, tempat kudus, batu karang, dan kehidupan akan tetap menjadi kerajaan liar, tak berubah dan abadi.